Baik, sekarang kita karena mengingat bapak-bapak itu malas berangkat ke masjid. Nah, kita lihat hadisnya yang memotivasi kaum pria supaya berangkat ke masjid. Mungkin-mungkin dengan merenungkan hadis ini, masjidnya jadi full penuh dengan jamaah bapak-bapak. Bapak aminkan semuanya loh. Nah, mudah-mudahan jadi berubah. Masjidnya itu kebak penuh dengan laki-laki. Karena memang masjid itu pantas dengan laki-laki. Yang azan itu pria apa wanita? Pria. Sing imami? Pria. Yang rese-rese masjid? Oh, ibu-ibu paling. Namun pekerjaan pokoknya, pekerjaan pentingnya itu bapak-bapak yang punya peran. Jangan sampai suatu masjid karena nggak ada laki-laki yang berangkat, akhirnya ibu-ibu yang mengumandangkan azan. Yuk gimana ibu-ibu mengumandangkan azan? Itu bapak kena dosa semuanya loh kalau nggak ada yang berangkat, akhirnya ibu-ibu yang kumandang azan. Dan itu memang nggak boleh. Ya. Dan perempuan juga tidak boleh juga imami laki-laki. Yang imami laki-laki. Ibu-ibu berada di belakang. Nah, sekarang kita lihat hadis ini yang disebutkan oleh Imam Nawawi, hadisnya riwayat Bukhari Muslim, judulnya doa dari malaikat untuk mereka yang sholat berjamaah. Langsung ke artinya saja. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat seseorang dalam jamaah akan dilipat gandakan dari sholatnya di rumah dan di pasarnya sebesar 25 kali lipat. Lihat diberi catatan ya, 25 kali lipat. Kalau hadis yang sebelumnya kita baca 27. Kalau di hadis ini 25. Terus. Dan hal itu apabila ia berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian keluar ke masjid, yang ia keluar rumah hanya untuk sholat, ia tidak melangkah satu langkah pun kecuali diangkat derajatnya dan dihapus kesalahannya. Nah, itu lihat keutamaannya. Berangkat ke masjid, satu langkah itu derajatnya naik satu. Satu langkah berikutnya lagi dosanya terhapus satu. Makin banyak langkah, makin tinggi derajat, makin terhapus dosa. Kalau ulang makin banyak langkah, makin tinggi derajat, makin terhapus dosa. Terus. Lalu apabila ia sholat, para malaikat terus menerus mendoakannya selama ia berada di dalam tempat sholatnya, selama ia tidak berhadas. Selama ia tidak berhadas, selama ia tidak kentut, selama dia tidak tidur sampai tidurnya lelap. Tidak berhadas maksudnya itu. Nanti kita lihat akan penjelasan hadisnya. Monggo. Malaikat berkata, Ya Allah, sejahterakan dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan ia dianggap terus menerus salat selama ia menunggu salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sekarang kita lihat kesimpulan mutiara hadis dari hadis tadi. Ada 7 di sini yang bisa disimpulkan. Monggo. Bolehnya melaksanakan sholat di pasar, meskipun saat itu hati terkadang tersibukkan dengan urusan duniawi dan kurang khusyuk sehingga kurang disukai. Kalau ada yang jadi pedagang, mau di pasar manapun, boleh melaksanakan sholat di pasar. Namun biasanya di pasar itu nggak khusyuk. Kenapa nggak khusyuk? Yang sana teriak murah, sini teriak ini dijamin murah, ini teriak lagi macam-macam, suara macam-macam, tambah bau lagi yang nggak enak juga di pasar juga. Makanya Nabi SAW itu mengatakan tempat yang paling bagus di muka bumi itu adalah masjid. Sebaliknya yang paling jelek yang tidak disukai itu adalah pasar. Jenengan mau lihat perampok, pencuri di pasar. Jenengan mau melihat
ada yang biasanya bohong di pasar. Mau melihat orang yang mudah bersumpah, murah-murah dijamin, demi Allah ini dijamin murah. Cuma di pasar. Ya, demi Allah saya jamin murah daripada yang di dalam sana itu super mahal, ini saya jamin murah. Biar disambar geledek, coba sampai tambah lagi. Nambah sumpah lagi seperti itu. Iya tenang kalau disambar, tahu rasa. Nggak usah nambah-nambah kayak begitu. Intinya orang mudah-mudahan bersumpah itu cuma ada di pasar. Yuk tenang loh, iki tenang nih, jamin murah. Ini sudah modalnya nih saya nggak ada untungnya lagi, padahal untungnya masih ada. Ngapusi meneh. Makanya kalau sholat di pasar kurang khusyuk. Namun kalau ada yang sholat di pasar tetap masih dibolehkan, cuma kurang disukai. Terus yang kedua, sholat jamaah lebih utama daripada sholat sendirian, yaitu 25, 26 atau 27 derajat sebagaimana disebutkan dalam riwayat lainnya. Lihat, bisa berlipat 25, bisa 26, bisa 27. Sebagian ulama katakan berbeda-beda derajat ini kadang bisa dinilai dari jumlah jamaah. Karena kalau jumlah jamaah makin banyak, bersaing untuk dapat saf terdepan juga berarti makin sulit. Namun kalau jamaahnya cuma ya geruang limo, ya tetap saf pertama terus. Namun coba kalau jamaahnya banyak, sudah 3 saf, 4 saf, mau kejar saf pertama, ya sudah telat, ya nggak bisa dapat saf pertama. Maka derajatnya tadi, sebagian ulama katakan dilihat dari banyaknya jumlah jamaah. Makin banyak derajatnya makin tinggi. Terus yang ketiga, hukum sholat jamaah bagi pria adalah fardu ain menurut pendapat yang lebih kuat. Apa hukumnya? Fardu ain. Ain itu artinya tiap orang. Bapak dihitung per orang itu wajib. Ain itu artinya per orangnya. Yang mirip dengan ini fardu kifayah. Kalau fardu kifayah sebagian sudah lakukan, yang lain jadi gugur kewajiban. Nah, menurut pendapat yang paling kuat, sholat berjamaah hukumnya fardu ain. Terus, dalil lain menunjukkan bahwa hukum sholat jamaah itu wajib ain karena ada ancaman keras bagi yang meninggalkan sholat jamaah, dan orang buta yang mendengar adzan masih disuruh untuk menghadiri sholat jamaah. Coba lihat, ada orang buta, Nabi SAW menyuruh orang ini tetap datangi sholat berjamaah, tetap penuhi panggilan azan. Apalagi kalau kita sudah punya penglihatan, Allah memberikan penglihatan yang sehat. Di tempat kita juga penerangannya sangat-sangat terang. Juga untuk jalan aman, nggak ada binatang buas, nggak ada singa, nggak ada harimau. Juga nggak terhalangi dengan pohon-pohon besar. Mudah untuk datangnya sholat berjamaah, lebih wajib daripada orang buta ini. Kemudian Syekh Salim bin Eid Al-Hilali hafizahullah berkata, orang yang melaksanakan sholat sendirian masih sah, namun dihukumi berdosa karena ia telah meninggalkan sholat berjamaah. Wallahu a'lam. Terus ini tentu bagi yang meninggalkan sholat jamaah tanpa ada uzur. Taib. Lihat, orang yang sholat sendirian, yaitu laki-laki sholat sendirian, sah atau tidak? Sah. Namun dia berdosa. Ketika mampu sholat berjamaah, dia kok milih sholat sendiri, maka dia dianggap berdosa karena meninggalkan wajibnya sholat berjamaah. Maka nanti bapak bisa timbang-timbang. Nanti renungkan di rumah, saya mau berangkat ke masjid ataukah tidak. Jenengan sholat di rumah, tetap sholatnya sah.
Namun jenengan punya masalah ketika meninggalkan sholat berjamaah. Tinggalkan 1 kali berjamaah, dosa. Zuhur tinggalkan lagi, dosa lagi. Ngasar, alasan lagi ngarit, dosa lagi. Maghrib, alasannya capek, jadinya milih sholat di rumah, dosa lagi. Ngisa, bablas turu, tambah dosa meneh. Kayak tolong ditimbang-timbang nggih. Bapak-bapak tugasnya itu berjamaah di masjid, kecuali punya uzur. Hujan deras, nggak mungkin berangkat. Ya, sakit berat, nggak mungkin juga berangkat ke masjid. Atau mungkin ada yang punya tugas, mesti dia bertugas untuk jaga pos karena menjadi seorang security misalnya, nggak mungkin dia tinggalkan jadi masalah. Ini uzur yang membuat orang boleh meninggalkan sholat berjamaah. Namun kalau tidak ada uzur, tetap berusaha sekuat mungkin untuk sholat berjamaah. Terus, niat yang membuat seseorang pergi keluar hingga menunggu sholat dinilai berpahala. Jika seseorang keluar rumah tidak berniat untuk sholat, tentu tidak mendapat pahala seperti itu. Jadi lihat, tadi dia berwudu, memperbagus wudunya. Kemudian dia pergi ke masjid, niatannya hanya untuk sholat. Berarti pakai niat. Dari rumah niatnya untuk melaksanakan sholat di masjid. Di sini dikatakan memperbagus wudu. Memperbagus wudu. Kapan disebut memperbagus wudu? Yaitu wudunya mengikuti tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wudunya sesuai dengan tuntunan? Ya lihat praktek Nabi seperti apa. Maka lihat Nabi SAW ketika wudu tangannya dicuci. Ya, lebih-lebih ketika bangun tidur. Karena Nabi SAW itu katakan, la tadri aina batat yaduh. Karena malam kamu tidak tahu tanganmu itu jalan-jalan kemana. Gak usah dijawab. Ini gak perlu jawaban. Jenengan gak tahu tangan itu tadi malam itu jalan kemana. Iya dong? Iya. Maka ada zon, ada sangkaan tangan ini siapa tahu kena najis. Karena nggak tahu kan, wah ini jalannya kemana? Ya nggak usah dijawab, harus ngerti. Iya, biasanya laki-laki. Mau laki-laki mau perempuannya pokoknya seperti itu. Itu kata Nabi loh. Makanya setelah bangun tidur, ketika memulai wudhu, tangan jangan celupkan dalam wadah. Namun ada keran dinyalain, tangannya itu dibasuh dengan keran. Itu kita nggak nyelup, kita tidak mencelupkan tangan di dalam wadah. Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Jadi cuci tangan. Terus kumur-kumur masukkan air dalam hidung. Yang dipraktekkan Kanjeng Nabi, kumur-kumur dan masukkan air dalam hidung itu 1 kali jalan. Summa tamatmada wastansyaqa. Disebutkan dalam lafaz hadis, kemudian Nabi SAW kumur-kumur dan memasukkan air dalam hidung. Gimana sekali jalan maksudnya? Separuh air itu untuk mulut, separuhnya lagi untuk hidung. Itu lebih hemat. Apalagi lagi musim kering seperti saat ini. Ya, ini sudah musim kering apa belum? Sampun nggih? Oh, lebih lagi untuk menghemat air. Ambil lagi air, separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Ambil lagi separuh untuk mulut, separuh untuk hidung. Biasanya kalau kita praktekkan itu sampai 6 kali. Namun kalau yang tadi
Yang Nabi SAW contohkan itu cuma 3 kali. Sudah termasuk mulut, hidung. Sekali jalan. Caranya nggih, niki kumur-kumur. Separuh lagi untuk hidung. Tarik, dikeluarkan. Ambil lagi 1 kali lagi, kumur-kumur. Separuh untuk hidung, separuh untuk mulut, separuh tarik lagi untuk hidung, dikeluarkan. Ulang sampai 3 kali. Lalu basuh muka, basuh wajah, ambil air, muka, ingat muka yang dimaksud ini tempat tumbuh rambut normal. Karena ada rambut yang tumbuh nggak normal di sini. Sini kosong. Makanya saya sebut tadi tempat tumbuh rambut normal. Niki loh, rambut normal di sini. Kalau sudah tengah, botak separuh. Mohon maaf nggih. Nah, ini mulai dari depan. Sampai lihat ini turun sampai telinga ini loh, batas telinga dan muka. Ini batas. Turun sampai di bawah ini. Dagu, jenggot ini masuk. Ambil air basuh muka. 1, ambil air lagi. 2, ambil air lagi. 3. Kalau airnya nggak cukup 3 kali, boleh 1 kali. Yang penting jamin seluruh muka itu terbasuh dengan air. Bon? Sudah jelas nih? Jadi yang masuk bagian ini, tempat tumbuh rambut normal ini sampai turun batas telinga, sampai turun ke dagu, ini semua masuk muka. Maka yang masuk dalam itu semuanya dibasuh 1. Ambil air lagi 2, ambil air lagi 3. Kemudian sekarang basuh tangan sampai siku. Lihat siku. Ya. Ini masuk. Sikunya juga masuk. Basuhan. Ambil air, tarik. Nah, biasanya di bagian ini sikunya ini nggak kebasuh. Wudunya jadi kurang. Basuh tangan kanan dulu rampung. 1, 2, terus 3. Terus tangan kiri lagi rampung. 1, 2, terus 3. Ada yang praktekkan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Wonten? Sah. Itu tetap sah. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Mungkin mau sambil olahraga. Namun yang paling bagus, tangan kanan dirampungkan dulu, baru tangan kiri. Dalilnya perkataan Aisyah. Aisyah mengatakan, Nabi SAW yu'jibu tayammunu fitana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullihi. Nabi SAW itu senang untuk yang baik-baik mendahulukan yang kanan ketika pakai sendal, ketika nyisir rambut. Para ulama katakan juga potong rambut, suruh tukang cukurnya juga cukur dari yang kanan. Oh, ada yang bilang kayak gitu ulama itu. Ya kalau bisa diatur. Oh Pak, ini dari kanan dulu. Kata Kanjeng Nabi dari kanan. Baru yang kiri. Kemudian wafituhurihi, dan juga ketika bersuci, yaitu ketika berwudu. Dahulukan yang kanan, kanannya rampung dulu, baru beralih pada yang kiri. Wa fi sya'ni kullihi, dan juga untuk setiap perkara yang baik-baik. Dahulukan yang apa? Kanan. Untuk yang kotor, yang jelek-jelek, pakai yang kiri.
Maka istinja, mohon maaf, cebok itu dengan yang kiri, tidak dengan yang kanan. Namun kalau masalah maksiat nggak perlu dibahas. Saya mau minum miras pakai kanan atau kiri, wong disuruh tinggalkan. Innamal khamru wal maisiru rijisun. Ya, khamar, maisir, judi, wal ansab, wal azlam, patung, berhala, dan azlam, mainan anak panah. Itu adalah rijsun min amali syaitan. Itu kotor, termasuk amalan syaitan. Ya khamar nggak usah dibahas. Saya mulai kanan apa kiri. Wah, saya mau pasang nomor, main judi. Atau sambung ayam, wah saya kanan apa kiri yo tangannya ya. Ya nggak usah dibahas karena disuruh untuk ditinggalkan. Termasuk juga rokok. Termasuk apa Bapak? Rokok. Saya nggak akan bahas itu. Nggak usah ada pertanyaan nanti muncul, Pak Ustadz, baiknya ini kalau pas rokok itu tangan kanan atau kiri? Perlu dibahas nggak? Nggak perlu. Rokok itu ditinggalkan kok. Apa dalilnya rokok ditinggalkan? Dalilnya pada bungkus rokok. Rokok itu membunuhmu. Jangan-jangan jenengan pura-pura jadi buta huruf. Banyak yang buta huruf itu Tan. Banyak yang Rokok itu membunuhmu. Wes jelas, saya nggak usah pakai dalil-dalil, capek. Orang yang merokok itu ngeyelnya bukan main. Ini men sadar loh ibu-ibu nggih. Iya. mantap. Oke. Alhamdulillah pas pengawasan tuh nggak ngerokok di sini. Dan saya itu nggak senang kalau masuk pengajian jenengan ngundang saya terus ada asap rokok di dalam. Wah itu saya nggak mau masuk. Malaikat juga nggak akan masuk di situ. Pun tadi sampai mana wudu? Tangan sampai siku. Rampungkan kanan dulu, kemudian yang kiri. Kemudian kepala kali telinga itu juga satu kali jalan. Ambil air, tangannya cukup teles basah. Dibuang airnya. Tangannya basah, tarik. Lihat ini. Dari depan. Ini apa jenenge? Nah, dari depan, rambut depan ini sampai tarik ke belakang. Belakang ini apa? Tengkuk. Tarik lagi dari tengkuk, tarik lagi ke depan. Lanjut langsung dengan telinga. Kupingnya dijewer. Nah. Coba Bapak. Tarik dari depan. Tarik ke belakang. Ya toh? Dari belakang tarik lagi ke depan. Kemudian langsung lanjut telinga. Tidak dicontohkan oleh Nabi SAW. Nabi tidak contohkan secara prakteknya beliau pisah antara kepala dan telinga. Tidak. Namun Nabi SAW menyambung kepala dan telinga. Kemudian lanjut basuh kaki sampai betis. Sampai paha, sampai mata kaki. Dibasuh kanan dulu rampung 3 kali, kemudian yang kiri dibasuh sampai mata kaki, rampung juga 3 kali. Nah itu wudu sempurna. Makin jenengan mengikuti tuntunan Nabi SAW ketika berwudu, yang pertama wudunya diterima. Yang kedua, pahalanya lebih besar. Ya, yang pertama, wudunya diterima karena manut tuntunan Kanjeng Nabi. Yang kedua, wudunya tadi berpahalanya lebih besar karena manut pada tuntunan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus baca yang kelima. Salat lebih utama dari amalan lainnya karena terdapat doa malaikat di sana.
Sholat lebih utama daripada amalan lainnya karena terdapat doa malaikat di sana. Malaikat dalam hadis ini mengatakan, Allahumma sholli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah, sejahterakanlah orang yang sholat. Ya Allah, kasihanilah, rahmatilah orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Dan ingat Bapak Ibu-ibu, kalau malaikat itu berdoa, doanya itu terkabul. Contoh malaikat itu akan mengaminkan doa kita juga. Ketika kita berdoa untuk teman, untuk tetangga, untuk orang lain, dalam keadaan orang yang kita doakan itu tidak mengetahui. Ada malaikat yang muwakkal, punya tugas untuk mengaminkan doa orang ini yang dia doakan orang lain. Malaikat nanti ketika dengar doanya, ya Allah, untuk teman saya sembuhkanlah penyakitnya. Malaikat nanti doakan, amin, amin. Walaka bimislin, engkau juga akan dapat semisal itu pula. Ya Allah, angkatlah utang yang berat yang sedang dihadapi oleh tetanggaku. Padahal kita juga punya utang. Nih, padahal kita juga punya utang. Dia doakan temannya, dia doakan tetangganya, maka malaikat juga aminkan, amin, amin, walaka bimislin, engkau juga dapat yang semisalnya. Berarti utangnya juga nanti juga lunas. Allahumma amin. Dan ini nggak pakai biaya loh. Kita juga dapat yang semisalnya. Allah tahu kita punya kebaikan ini, kita doakan orang lain itu tidak tahu kita doakan dia. Dia sedang sakit, dia sedang susah. Maka malaikat akan aminkan doa kita pula. Maka ingat, doa malaikat itu benar-benar mustajab. Doa malaikat itu benar-benar terkabulkan. Terus yang keenam, di antara tugas malaikat adalah mendoakan kebaikan pada orang-orang beriman. Doa ini ada selama seorang yang sholat tidak berbuat kejelekan di masjid dan selama ia terus berada dalam keadaan suci atau berwudu. Kalau wudunya batal, sedang nunggu sholat, ya sudah, berwudu, lanjutkan duduk lagi untuk menunggu sholat. Maka termasuk dalam hadis. Kemudian yang ketujuh, hadis ini menunjukkan keutamaan menunggu sholat. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, jika seseorang menunggu sholat dalam waktu yang lama setelah sebelumnya melakukan sholat tahiyatul masjid dan berdiam setelah itu, maka akan dihitung pahala sholat. Taib. Jadi ini juga menunjukkan keutamaan menunggu sholat. Kita nunggu iki wis azan, kita datang lebih dulu ke masjid, nunggu 15 menit sampai iqamah berkumandang, sudah dihitung kita berada di dalam sholat. Nah, kemudian yang terakhir di sini dibahas fadilah sholat berjamaah. Satu, sholat jamaah lebih utama dari sholat sendirian sebanyak 27 kali atau derajat. Dua, Allah akan melindungi orang yang melaksanakan sholat jamaah dari gangguan setan. Karena setan itu biasanya ganggu orang yang sendirian. Namun kalau berjamaah bareng-bareng, setan sulit ganggu. Jadi setan itu pengecut sebenarnya. Dia nggak berani kalau sendirian. Maaf, dia nggak berani kalau orang itu banyak. Namun kalau single, 1 lawan 1, berani. Namun kalau dia lihat orang banyak, dia nggak berani. Maka dia diam-diam ganggu orang yang biasanya sendirian. Maka inilah keuntungannya sholat berjamaah. Sulit diganggu setan. Makanya kalau bapak sholat sendirian di rumah itu biasanya nggak khusyuk. Khusyuknya ketika di mana? Di masjid. Karena di masjid peluang setan ganggu itu sedikit. Kecuali kalau di rumah juga nggak konsen, di masjid juga nggak sekonsen, ya berarti memang orangnya masalah. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat jamaah semakin bertambah dengan semakin bertambahnya jamaah. Yang keempat,
orang yang jaga sholat jamaah nggak pernah putus selama 40 hari. Berapa sholat berarti? 40 ping 5. 200 sholat nggak pernah putus, berjamaah terus, maka ia akan selamat dari kemunafikan. Dalam riwayat yang lain dikatakan selamat dari neraka. Ini mungkin dapat loh ini. Ya, sholat berjamaah terus selama 40 hari. Selamat dari sifat munafik, selamat dari neraka. Kemudian yang kelima, siapa yang sholat subuh dalam keadaan berjamaah di pagi hari, ia akan mendapatkan rasa aman hingga sore hari. Ini berjamaah apa? Subuh. Kemudian yang keenam, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid lantas ia menunggu hingga matahari meninggi. Sholat subuh nggih, berjamaah, tunggu sampai matahari meninggi. Lalu ia melaksanakan sholat kalih rokaat ketika matahari meninggi, yaitu 15 menit setelah matahari terbit. Maka pahalanya, lihat, mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna dan sempurna. Gratis, nggak pakai biaya. Gratis, nggak keluarkan biaya selawe yuto. Enggak. Gratis. Bisa dilakukan tiap hari? Enggak. Bisa. Dia dapat pahala haji dan umroh terus. Kemudian yang ketujuh, siapa yang melaksanakan sholat isya secara berjamaah, maka ia mendapatkan pahala sholat separuh malam. Kalau tambah lagi dengan sholat subuh berjamaah, maka semalam penuh dia itu dihitung melaksanakan sholat. Ini menunjukkan keutamaan sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah. Kemudian yang kedelapan, malaikat malam dan siang berkumpul di waktu subuh dan asar. Berarti ini juga menunjukkan keutamaan berjamaah subuh dan asar. 9, orang yang menunggu sholat jamaah terhitung berada dalam sholat. 10, siapa yang sholatnya membaca amin. Coba. Amin. Kalimatnya nggak boleh. Amin, nggak boleh. Atau amin, nggak boleh. Yang benar apa? Amin. Nggak boleh hanya yang pendek, atau nggak boleh minnya nggak yang pendek, nggak boleh. Maknanya sudah berubah. Maka siapa yang baca amin setelah imamnya membaca Al-Fatihah, waladhdallin, amin, maka ia akan mendapatkan kecintaan Allah sekaligus mendapatkan ampunan Allah. Ini cuma didapat kalau melakukan sholat berjamaah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin Allah memberikan taufik dan hidayah untuk bapak-bapak bisa terus mengisi masjid dengan sholat berjamaah. Kemudian selanjutnya tanya jawab. Kesempatan berikutnya bisa memakai tulisan. Bahkan nanti memakai tulisan mungkin lebih bagus. Karena ini masalahnya, yang pertama karena ini siaran langsung, biar saya tidak diprotes. Ya, biar saya tidak diprotes. Jadi kalau lewat tulisan saya bisa seleksi pertanyaan. Namun kalau langsung biasanya ada yang nanya-nanya yang masalah-masalah juga. Saya nanti kena semprot dari KPID, Komisi Penyiaran apa ya? Informasi ya, Indonesia. Ya, daerah Yogyakarta. Karena mesti ya aturan-aturannya saya ikuti karena siaran ini sudah masuk ke radio dan juga dilihat langsung di tanah air lewat Facebook. Daripada saya diprotes nanti di demo dan nanti nggak ada kajian lagi di Wara. Kemudian pengumuman dulu ya untuk khutbah Jumat
besok Jumat Pahing saya di Masjid Sudirman Panggang. Setelah itu wonten pengaosan di Masjid Al-Huda Juruk. Namun saya mohon bisa dimulai jam 1:30 ya, karena setelah 1:30 nantinya saya harus ke Wonosari wonten pengaosan dengan jamaah haji di kantor PDHI. Kemudian malam Sabtu diumumkan sudah dimulai kajian perdana di Masjid Al-Azhar Karangrecek Wonosari. Ba'da Isya sampai jam 9 sama seperti ini. Juga materinya nanti disediakan dalam bentuk buletin juga. Kemudian namun materinya berbeda dengan yang disajikan di sini. Materi yang dibahas nanti tentang sirah nabawiyah, perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti saya selipin setiap pertemuan itu nanti ada doa untuk mengatasi problem hidup, tersedia dalam buletin. Disarankan untuk jamaah yang berada di Wonosari dan juga yang di daerah-daerah timur, kalau bisa mengikuti kajian di Karangrecek sehingga mengurangi kapasitas yang ada di Wara. Namun tidak ada larangan untuk hadir di sini untuk malam Kemis. Mungkin jenengan lebih senang ngaji di desa daripada di kota, ya silakan hadir. Namun disarankan bagi yang di Semin, Ponjong, Karangmojo sampai Rongkop, Giri Subo, karena perjalanan ke sini jauh, silakan mengikuti kajian di Masjid Al-Azhar Karangrecek Wonosari. Ba'da Isya setiap malam Sabtu rutin sampai jam 9 malam. Kemudian pengawasan ibu-ibu yang Jumat sore tafsir juz amma dan fikih wanita di Masjid Darussolihin tetap ada seperti biasa 4:30 sampai maghrib. Kemudian untuk Ahad pagi bapak-bapak tetap ada seperti biasa ba'da subuh langsung sampai jam 6. Mau nginap di pesantren boleh. Ya, nginapnya gratis. Kemudian hari Ahadnya setelah kajian di sini jam 6:30 wonten pengawasan di Tepus. Kemudian jam 9 wonten pengawasan di Semin sekaligus bakti sosial. Lalu malam Senin kajian di Masjid Al-Hadi Nduren Wara, pengawasan keliling untuk warga Wara. Untuk pengawasan keliling sekitar pesantren masih tunggu penyusunan jadwalnya belum rampung karena jadwalnya semakin sempit, sedangkan masjid yang perlu ditangani itu sangat banyak. Kemudian yang terakhir, setiap malam Minggu, malam Ahad jam 8 sampai jam 9 untuk yang berada di Panggang itu bagi yang mendapatkan frekuensi radio 107,7 FM ada tanya jawab langsung dari radio jam 8 sampai jam 9 malam. Rutin setiap malam Minggu. Rutin setiap malam Minggu. Namun pengawasan ibu-ibu yang Iqra tetap ada seperti biasa. Wallahu a'lam bishawab. Monggo jika ada yang ingin tanyakan kami persilahkan. Ada yang kertas atau lewat langsung monggo. Namun ingat, yang langsung mohon tidak tanya yang mengundang konflik. Nih, tolong tidak tanya yang mengundang konflik. Karena ini aturan saking KPID tidak boleh menggunakan fasilitas negara radio untuk hal-hal yang mengundang konflik. Daripada radionya nanti ditutup. Ya, monggo silahkan. Ya, mic. Ibu-ibu wonten? Ibu-ibu wonten? Ada mic di bawah enggak untuk ibu-ibu? Monggo. Langsung aja. Ibu-ibu siapkan mic dulu, Bapak silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi apa yang disampaikan tadi, yang pertama sholat di pasar. Sholat di pasar. Kurang baik bentuk seperti yang saya terima. Tapi sekarang di pasar kan sudah banyak didirikan masjid-masjid. Ya. Apakah termasuk yang
di situ ya yang kurang afdol atau tidak baik, yang pertama. Yang kedua, poin nomor 4 halaman berapa nih? Kesimpulan mutiara. Niat yang membuat seorang pergi keluar hingga menunggu sholat dinilai pahala. Jika seorang keluar rumah tidak berniat untuk sholat, tentu tidak mendapat pahala seperti itu. Nah ini misalnya keluarnya itu akan kenduri, Ustaz. Nah, tiba-tiba. Nah, ini pertanyaan yang mengundang masalah ini. Kayaknya diundur dulu. Ya, ada. Ya. Atau keluarnya gini, Ustaz. Mewarisan. Mewarisan boleh. Mewarisan. Ya. Mewarisan, ingin jagung. Oh, ke masjid nggih. Terus lewat masjid. Maksudnya begitu, bukan kendurinya ya. Mau arisan atau tapi tadi niatnya mau arisan, tapi sampai di jalan lewat masjid kemudian ada isya, karena demikian sehingga dia mampir isya. Nah, baik. Berarti nanti kaitannya kalian nomor ini sama seperti tadi tentang niat. Ya, baik. Itu yang saya maksud. Yang nomor 3 mudah-mudahan ini juga tidak mengundang masalah. Pernah juga Ustaz menerangkan tentang utang. Nah, hutang yang sudah lama dibayar tahun sekarang, katakanlah hutangnya tahun 90. Kalau tidak salah saya mendengarkan penjelasan Ustaz, itu tetap dibayar seperti yang hutang dulu. Nah, utang itu berapa? Ya, katakanlah pada tahun 90 itu hutang 100.000. Kemudian sekarang utang dikembalikan 100.000. Kalau tidak salah Ustaz menerangkan seperti itu. Ya, kita tidak menerima hal yang berbeda. Pernah juga saya mendengarkan ya kajian pernah utang tahun 70 katakanlah seperti itu, kemudian utangnya 500.000. Beliau menjelaskan bahwa utangnya itu dibuat standar emas, Ustaz. Jadi tolong ini dalilnya yang paling mendekati yang mana. Sekian, mungkin banyak pertanyaan tapi kurang bijaksana. Utang pakai standar emas, bayarnya pakai uang juga. Iya, tapi pakai standar emas. Ya. Baik, saya jawab langsung karena ini biar nyambung. Sholat di pasar masih boleh. Ini barangkali yang kurang dipahami, tetap masih sah. Cuma hal-hal yang tidak disukai seperti saya sebutkan tadi. Orang terlalu sibuk dengan dunia di pasar, selalu sibuk dengan dagangan. Namun masjid-masjid yang ada boleh digunakan untuk sholat. Dengan catatan tadi tidak tersibukkan dengan dunia, apalagi dalam masjid tidak boleh dagang. Juga yang kedua, dijauhkan dari bau-bau yang tidak enak ketika ada di dalam masjid. Kemudian tentang niatan tadi, pergi keluar rumah, ini tadi khusus untuk membahas orang yang keluar rumah punya niatan sudah berwudu di rumah sampai ke masjid, lalu setiap langkahnya dihitung. Namun setiap amalan kebaikan apapun, ya, amalan kebaikan apapun dari niat itu sudah dihitung pahala. Kata Nabi SAW, man hamma bihasanatin fa'amilaha. Siapa yang berniat untuk melakukan suatu kebaikan, lantas dia lakukan kebaikan tadi, maka minimal dia dapat 10 kebaikan yang semisal. Bahkan bisa dilipat gandakan kata Nabi SAW, ila sab'i mi'ati dhu'fin ila ad'afin katsiratin. Bahkan bisa dilipat sampai 700 kali lipat kebaikannya. Bahkan bisa lebih daripada itu. Jadi kalau niatannya selama itu amalan baik, maka itu mendapatkan pahala. Nah tadi niatannya, ini sekarang waktu ngisa, saya mampir ke masjid atau tidak, padahal saya niatkan untuk arisan, maka tetap juga dihitung pahala. Tetap juga dihitung pahala. Sekarang utang sudah lama, dari tahun 1990 100.000. Kalau ini utangnya 100.000 di masa silam, yang jelas memang nilainya agak berbeda untuk saat ini. Pasti jadi mahal kalau sekarang, ya nggih? Pasti jadi mahal. Namun dikarenakan di sini aturan dalam utang itu sifatnya menolong, maka selama perubahan nilainya tidak terlalu besar, ya paling cuma beda 100.000 sekarang dengan yang dulu itu jadi berapa, paling cuma sedikit bedanya, maka tetap dibayar 100.000 juga. Kecuali
uang tadi menjadi perubahan nilainya sangat drastis berubah. 100.000 dulu, sekarang nilainya itu jadi 1 miliar. 100.000 jadi 1 miliar. Wah, ini sudah sangat-sangat jauh sekali. Nah, maka ini baru memperhatikan nilai uang saat ini. Itu kalau terjadi perubahan nilai yang sangat-sangat jauh. Namun kalau kecil saja tetap dibayar seperti apa adanya. Berlaku kaidah utang dikembalikan dengan yang semisal, tidak boleh ditambah. Lalu utang pakai standar emas. Sekarang utang kembalikan nanti tahun depan dengan nilai emas untuk tahun depan. Sekarang nilai emasnya, utangnya ini sama dengan emas 10 gram. Maka tahun depan kembalikan juga senilai emas 10 gram. Ini masuk riba. Karena nilai emas selalu bertambah. Dia tidak mau kena rugi. Sifat riba itu nggak mau kena rugi. Pingin dapat untung terus. Ini termasuk dalam transaksi riba. Jadi uang dibayar dengan uang itu lebih aman. Kalau ada perbedaan nilai dengan uang rupiah mau diganti dengan uang dolar, pakai nilai saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu ada yang sudah pegang mic? Tanya Bapak, Pak. Sebentar. Ibu-ibu ada yang sudah pegang mic? Ada? Belum? Coba kasih mic dulu untuk ibu-ibu. Sebentar, ibu-ibu dulu kasih ini. Ibu-ibu dulu, emansipasi wanita. Kasihan ibu-ibu nanti gak jawab. Bapak nanti bisa tanya, ada khusus. Mic-nya Mas. Saya pegang Ustaz. Iya, maksudnya kasih ibu-ibu dulu mic. Iya Pak. Sudah. Saya sambil jawab, mohon diterangkan lagi tentang etika makan dan minum. Karena di lingkungan saya masih ditemui makan dan minum sering menggunakan tangan kiri. Nabi SAW mengatakan setan itu biasanya nikmati makan minum pakai tangan kiri. Kita diperintahkan nikmati makan dan minum dengan tangan kanan. Seperti juga jenengan kalau mau nikmati minuman ini pakai tangan kanan. Kalau tidak meniru sifatnya setan. Itu sudah jadi dalil untuk hal ini. Bagaimana hukumnya kalau pemancingan dengan sistem umbuk? Apa ini maksudnya? Borong? Gimana? Urunan. Terus? Oh, ini sudah ada ikan. Urunan beli ikan tadi. Kemudian dimasukkan lagi. Yang pertama kurang kerjaan. Tahu kurang kerjaannya kenapa? Ikannya tadi sudah ada belum? Sudah ditangkap belum? Sudah. Dimasukkan lagi, dipancing lagi. Kurang kerjaan. Yang kedua, mancing lagi, tambah habiskan waktu lagi. Nunggu. Padahal tadi sama-sama ingin dapat ikan, no? Iya. Pesanan orang. Kemudian yang ketiga, kalau sistemnya, oh ini berarti nggak pakai sewa tempat atau ikannya dihitung bayar nggak? Oh enggak, oh ini cuma ngumpul beli ikan bareng-bareng kemudian dilepas, gitu. Ya itu tadi, cuma kurang kerjaan saja. Saya tidak katakan haram, cuma kurang gawean. Ya, itu saja jawaban saya. Jadi mikir-mikir lagi, istri ada di rumah nunggu, anak-anak ada di rumah juga nunggu. Perhatian pada keluarga itu lebih utama daripada perhatian dengan pancingan kalih ikan. Ya, itu kurang kerjaan saya bilang. Ya. Poin nomor 6, apa seterusnya atau hanya sekali atau 2 kali? Di antara tugas para malaikat adalah mendoakan kebaikan pada orang-orang beriman. 2 ini ada selama orang tersebut sholat, tidak berbuat kejelekan di masjid, dan selama ia terus berada dalam keadaan suci. Ini berlaku terus menerus. Ya maaf, fadilah sholat berjamaah nomor 6.
Siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid lantas ia menunggu hingga matahari meninggi, pahalanya sampai haji dan umroh yang sempurna dan sempurna dan sempurna. Pahalanya berlaku terus menerus. Besok ulangi lagi dapat pahala haji umroh lagi. Besok ulangi lagi dapat pahala haji dan umroh lagi. Apa manfaat orang yang memelihara jenggot? Apa ada dalilnya? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan, memelihara jenggot sudah jadi ibadah tersendiri. Memelihara jenggot sudah menjadi ibadah tersendiri dan itu sudah bernilai pahala. Saya bacakan di sini fatwanya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, al-lihyatu la raiba anna ifa'aha ibadatun. Jenggot tidak diragukan lagi, memeliharanya jadi ibadah tersendiri. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam umira bihi, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memelihara jenggot. Fahuwa ibadatun yuqarribu bihal insanu ila rabbih. Itu adalah ibadah yang mendekatkan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ibu-ibu sudah pegang mic? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan bab wudu tadi ya Ustaz. Oh ya, wudu, ya. Untuk kesempurnaan tadi yang bagian kepala ditarik ke belakang, kemudian naik lagi ke telinga. Kemudian yang saya tanyakan untuk ibu-ibu agak kesusahan ketika kita melakukan bersyafa gitu ya Ustaz. Ya. Kemudian kita mampir ke masjid, Ya. apalagi tidak semua masjid itu memberikan fasilitas tempat wudhu tertutup untuk wanita. Itu kemudian pertanyaan saya bagaimana wudhu untuk ibu-ibu yang keluar safar gitu ya, Taib. Ada lagi? Jadi pertanyaan saya, bagaimana untuk kami kaum wanita yang ingin menyempurnakan wudhu ketika kondisi safar? Oke. Ada lagi ibu-ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu-ibu yang lain? Pon? Pontan, mana mic-nya tadi, kasih ibu yang bertanya. Facebooknya sedikit temen yang delok. Lagi 12 bukan? Mana yang bertanya, Mek? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini tetap warahmatullahi pakai wabarakatuh. lu. Terima kasih. Ustaz mau tanya, tadi untuk perempuan itu lebih afdal untuk sholat di dalam rumah. Iya. Kejadiannya begini Ustaz, apabila perempuan tadi ingin melaksanakan ibadah haji atau umroh, apakah sholat yang paling afdal tetap di maktab atau di Masjidil Haram yang notabene pahalanya lipat kali 10.000 dibanding sholat bersama? Taib. Terima kasih. Ya. Baik. Tadi tanya apa? Nggih. Monggo, Pak. Pontan mic. Ada lagi ibu-ibu ya? Iya, monggo. Boleh monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi berkaitan dengan wudhu Pak, pertanyaan saya, apakah wudhu itu harus dilakukan 3 kali? Karena dulu ketika saya praktek wudhu di SMA dari sekian murid satu kelas itu 3 kali semua kecuali 1 anak, tapi malah guru saya itu berkata seperti membetulkan yang cuma 1 kali. Taib. Ya. Kemudian juga seperti yang tadi untuk butuh untuk yang kepala sampai telinga itu nanti kalau airnya itu dibuang dulu, apakah telinganya nanti ikut kebasahan atau tidak kalau airnya Baik. sudah habis? Ya. Baik, saya jawab singkat-singkat. Mbak, monggo, Pak. Singkat mawon. Nggih, langsung mawon nggih. Nggih. Nggih, niki nek dinten masjid niku ingkang sampurna niku wudu riyen ten omah napa ten masjid bisa.
Nggih, terus Lagi terus ping pindhone nggih terang mawon transparan boten teh kali-kali. iya terus. Kula riyin ten SMP boten gadah padasan. Ning wudu ten ceret. Aja ten ceret nek tepakan to Pak. Nggih. Iku ki maksude sah pripun. Pun ngoten niku mawon. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wudunya di rumah apa di masjid? Bagusnya di rumah, biar hemat air masjid. Yang kedua, tadi wudunya pakai ceret tadi sah. Pun? Iya pun, ya wes. Kemudian ibu-ibu ketika berada di luar, ini mau di safar atau kita seperti tempat seperti ini, saran saya yang pertama, mohon bisa cari masjid yang ada tempat wudhu yang tertutup. Kalau enggak, cari masjid yang sudah ada toilet. Jenengan nanti wudhu di tempat yang tertutup atau wudhu langsung di toilet. Dan wudhu di toilet boleh. Saran saya seperti itu. Saya tidak sarankan jenengan ambil wudhu di luar. Karena nanti tetap akan menyingkap aurat. Ya, nanti akan menyingkap apa? Aurat. Tangan ini pasti nanti akan dibuka. Taruhlah kepala dan telinga tadi itu kita bisa basuh dengan tangan itu masuk dalam jilbab. Atau bisa juga jilbabnya cuma diusap saja. Yang ini tetap terbuka. Tangan tetap terbuka. Maka saran saya tetap cari tempat tertutup untuk wudhu. Kemudian lebih afdal mana? Sholat di rumah, yaitu mungkin maksudnya tempat penginapan ketika umroh atau haji atau berangkat ke Masjidil Haram. Ibu tinggal pilih saja yang mana. Karena ibu tetap milih di hotel atau tempat penginapan pun pahalanya sama. Tetap bisa mendapatkan pahala sholat 100.000 kali ketika di Masjidil Haram atau 1000 kali ketika berada di Masjid Nabawi. Jadi jenengan mau pilih di hotel tempat penginapan atau berangkat ke Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, pahalanya sama. Kemudian apakah wudhu itu harus 3 kali 3 kali? 1 kali boleh ataukah tidak? Boleh. Jadi guru tadi yang membenarkan wudhu 1 kali basuhan juga benar dalam hal itu dan tetap sah. Tadi basuh telinga, kalau telinga tadi kita airnya dibuang, kan tadi ini usap kepala dari depan ke belakang, tarik lagi ke depan, gitu, terus lanjut ke telinga. Tangan cuma disyaratkan mengusap, makanya kalimatnya dalam ayat Quran cuma mashu. Mashu itu artinya mengusap tangannya cukup basah. Di sini ini nggak disyaratkan telinga seluruhnya basah, enggak. Tangannya yang cukup basah. Airnya cuma di yang sisa ini cuma nempel di telinga saja sudah cukup. Tidak diminta untuk dialirkan air. Kalau dialirkan air nanti jadinya keramas. Kita nggak keramas di sini. Cuma disuruh mengusap kepala. Dan cuma dikatakan mengusap kepala, bukan mengusap rambut. Kalau dikatakan mengusap rambut, ibu-ibu rambutnya panjang sampai ke belakang, diusap semuanya. Namun cuma dinyatakan mengusap kepala. 3 kali atau 1 kali, yang sesuai tuntunan untuk kepala kali telinga cukup 1 kali. Seluruh bagian wudhu tadi itu 3 kali 3 kali, sedangkan untuk kepala kali telinga cuma 1 kali. Kemudian ini yang terakhir lewat kertas. Maaf, ini ada yang pertanyaan enggak saya jawab. Makmum masbuk ketinggalan rukuk rakaat kedua. Iya. Tahiyatnya 3 kali ataukah 4 kali? Ada orang yang ketinggalan dalam sholat, tahiyatnya itu bisa jadi 4 kali. Walaupun itu sholat maghrib. Tahiyatnya jadi 4 kali.
Dia ketinggalan setelah tidak lagi mendapatkan rukuk di rakaat kedua. Kalau tidak dapat rukuk di rakaat kedua berarti rakaat itu tidak dihitung. Dia bangkit ikuti imam lagi rakaat ketiga, ikuti imam rakaat terakhir untuk tahiyatnya juga belum masuk tahiyat bagi dia. Dia sudah lakukan tahiyat 2 kali. Setelah itu dia bangkit lagi, bagi dia rakaat kedua, dia tahiyat lagi, maka itu baru dihitung dia rakaat kedua untuk tahiyat pertama. Baru kemudian dia dapat rakaat terakhir untuk dirinya, rakaat terakhir dia tahiyat lagi, akhirnya tahiyatnya 4 kali. Boleh seperti itu. Karena 2 tahiyat karena ikuti imam. 2 tahiyat lagi karena memang baginya tahiyat awal, tahiyat pertama dan tahiyat terakhir. Jadi mungkin saja orang melakukan tahiyat semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Yang wudu pakai cara tadi. Wudu pakai cara tadi sudah sah. Kon, baik, itu saja. Sekali lagi, pekan depan tetap ada seperti biasa. Diingatkan untuk malam Sabtu yang berada di sekitar Wonosari bisa mengikuti pengawasan di Masjid Al-Azhar Karangreje. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.